Sebelumnya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Selamat Bu, sore Bu, bagaimana bagaimana hari ini kabarnya Bu? hari ini Bu? Sehat? Sehat? Selamat sore, alhamdulillah kabarnya baik, tapi sedikit kurang sehat. Baik, semoga Semoga lekas lekas sembuh dan sembuh sehat dan kembali sehat ya Bu. kembali ya Bu. Iya, amin. Sebelumnya Sebelumnya terima atas kasih atas waktunya Ibu. waktunya Ibu. Saya Saya Sasmita Sasmita dari dari Universitas Universitas Kepulauan Kepulauan Agung, Agung, program studi program Ilmu studi Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Saya di sini Saya di sangat sini tertarik sangat tertarik sekali dengan sambal sambal gami Pak gami Pak Kimpul yang Kimpul yang sudah sudah sangat sangat terkenal terkenal dan dan disukai disukai oleh oleh banyak banyak orang orang ya Bu. dan Dan saya ingin saya tahu ingin lebih tahu banyak lebih banyak tentang tentang cerita di balik kesuksesan bisnis Ibu. Sebelumnya Sebelumnya mohon Ibu mohon Ibu ceritakan ceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mula dan perjalanan bisnis yang sudah Ibu jalankan sampai sekarang. Ya, baik ya Mbak, oke. Perkenalkan dulu, saya Eni Ernawati, owner Sambal Gami Pak Kimpul. Jadi awal dibukanya Sambal Gami Pak Kimpul itu adalah inspirasi dari teman Malang. Teman Malang yang bermain ke rumah, dia menceritakan bahwa di Malang itu ada kulineran yang sangat ramai, namanya sambal gami, ya. Nah, dari situ saya terus googling mencari apa tuh itu sambal gami. Ternyata sambal gami itu adalah sambal tomat khas Kalimantan dan ternyata di Semarang itu juga ada uh, sambal gami juga, tetapi sambal gami Borneo. Lah dari situ saya kulineran ke Semarang, mencari tahu bagaimana tuh sambal gami itu sebenarnya, terus penyajiannya bagaimana, menunya apa saja. Saya belajar di situ, saya kulineran ke Semarang dan saya aplikasikan di sini di daerah Kuwu. Lah itu saya modifikasi sendiri dengan uh, apa ciri khas dan apa itu menyesuaikan dengan lidah yang lidah konsumen daerah Sekitar Kuwu. situ ya. Ya, lanjut apa lagi? Ya, mungkin dari pengalaman Ibu, strategi apa yang paling Ibu andalkan supaya sambal kami ini dikenal luas dan dapat berkembang sampai sekarang ini. Ya. Strategi awal bisnis ini itu saya selalu menerapkan promo, Mbak. Saya memberikan promo-promo yang menarik di awal saya launching sambal gami sehingga banyak orang yang tertarik, orang orang tertarik dan orang mencicipi terlebih dahulu, seperti itu. Ketika orang sudah tertarik dengan promo dan orang-orang sudah tahu rasanya sambal gami, ketika mereka cocok maka akan dilanjut kembali untuk pembelian berikutnya seperti itu. Mungkin untuk menunya sangat bervariasi ya Ibu. Ya, banyak menu yang terus itu tampilannya juga berbeda dari warung makan yang lain. Kami memberikan menu-menu yang lain daripada yang lain lah. Baik, Ibu. Sebagai wirausahawan Ibu yang yang menjalankan prinsip kewirausahaan syariah, syariah, bagaimana sih Ibu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan bisnis Ibu? Iya, Mbak. Sebagai orang Muslim, kita kan tidak hanya memikirkan keuntungan finansial saja, tapi kan kita juga mementingkan kebermanfaatan apa yang kita jual dan keberkahan seperti itu. Saya menerapkan prinsip kejujuran untuk semua karyawan dan tenaga tenaga saya. Terus memberikan menu-menu yang sesuai dengan syariah Islam harus seperti itu. Boleh tahu bagaimana sih perkembangan omset bisnis Ibu dari waktu ke waktu dan pada momen apa biasanya omset Ibu naik secara signifikan? Ya, alhamdulillah perkembangannya itu sangat bagus ya Mbak. Tetapi ketika orang itu berjualan itu kadang juga ada masa-masanya
tidak kurang ramai ya, ada masa-masanya ramai, tetapi ya alhamdulillah sambal kami ini masih mencapai target lah, seperti itu. Terus momen-momen yang paling saya sukai dan saya senangi ketika masa-masa puasa. Karena pada waktu puasa itu di Sambil Gamik Pak Kimpul kan juga menerima pemesanan nasi box ya. Jadi untuk segala acara ketika puasa itu pagi kita menyiapkan pesanan nasi box. Sorenya kita menerima apa itu menerima Jadi suaranya diantarkan kepada konsumen seperti itu. iya. Pas puasa itu kan pagi kita kasih nasi box, sorenya kita persiapan untuk yang berbuka berbuka puasa. bersama. Iya. Jadi momen-momen itu sangat luar biasa dan menyiapkan mental dan tenaga. Iya. Pasti sangat padat sekali ya Ibu. Iya. 1 bulan. Iya. Iya. Ya. Kemudian Iya. kemudian apa sih Bu tantangan terbesar yang telah Ibu lewati selama menjalankan bisnis ini? Pastinya sangat tidak mudah waktu membangun sampai sekarang. Tantangan terbesarnya adalah harus tantangannya itu karena sekarang itu Mbak, tidak hanya rumah makan saja, kan saingan kita itu tidak hanya rumah makan saja, karena sekarang banyak catering-catering rumahan, di desa itu banyak sekali. Jadi kita harus bisa bersaing secara sehat, kita harus, kualitas dan mutu serta rasa dan harga itu harus benar-benar dijaga karena persaingannya sangat ketat, tidak hanya warung makan, ternyata itu di desa-desa itu banyak sekali catering rumahan yang juga musiman seperti itu. Misalkan kayak seperti puasa, kayak seperti kemarin Maulud Nabi, itu kan, ternyata banyak persaingan di situ. Tiba-tiba ada yang membuka catering dadakan seperti itu ya Bu. Nah, iya betul. Ya, kemudian selain bisnis, Ibu kan juga seorang guru. Kemudian bagaimana sih Ibu membagi waktu dan energi untuk kedua peran ini supaya keduanya tetap berjalan? Oh, iya Mbak, saya kan guru juga ya, guru sekaligus owner dari Sambil Gami Pak Kimpul. Tetapi di sini di Sambil Gami Pak Kimpul itu kan saya dibantu sama suami. Sebenarnya itu kan yang megang kontrol di warung suami, cuman saya itu hanya di belakang layar. Mungkin untuk ketika pembagian tugas dan sebagainya itu nanti saya yang ngatur. Terus job-job misalkan belanja dan sebagainya itu kan sekarang gampang, tidak harus ke pasar, kita sudah punya pelanggan. Jadi nanti saya malam kebutuhan besok apa-apa saya WA ke pedagang yang saya belanja itu. Terus ketika nanti ada pesanan banyak ya nanti paling saya pembagian jobnya lewat HP. Oh, berarti sudah ada pedagang langganan ya Ibu? Ya, jadi tidak repot, tidak harus ke pasar, tidak apa itu. Jadi semua dagangan nanti sudah datang sendiri ke warung. Terus untuk harian itu anak-anak karyawan sudah terbiasa dan dikontrol lewat grup seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin cukup itu yang saya tanyakan. Kurang lebihnya bila ada
perilaku atau perkataan yang kurang mengenakan hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga warung sambal gami Pak Kempul semoga tetap sukses selalu Ibu. Amin. Dan semoga bisa membuka cabang ya Ibu. Amin, amin. Didoakan ya Mbak. Semoga semakin Amin. semakin jaya dan bermanfaat bagi banyak orang lah. Ketika banyak cabang kan berarti nanti butuh karyawan, merekrut karyawan lagi. Berarti kan saling menguntungkan. Buka lapangan baru Ibu. Buka lapangan pekerjaan. Iya. Oke, begitu. Iya Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya Mbak. Iya. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.